Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai mail server. Sebelumnya, untuk yang belum kenal saya, perkenalkan kembali. Nama saya adalah Aldi Agustina Sari dengan NIM 200509740555, Prodi S1 Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Negeri Surabaya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer yang diampu oleh Bapak Agus Prihanto. Untuk pembahasan pertama kita yaitu mengenai pengertian mail server. Jadi mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server email yang sama. Nah, mail server ini dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Nah, ada juga web mail server adalah sarana yang memungkinkan user dapat mengakses email melalui web. Dengan kata lain, web mail server adalah interface yang dengan kata lain sebuah email yang berada di dalam web, sehingga jika membuka email tersebut kita harus membuka web terlebih dahulu dengan koneksi internet, dan ini semua berbasis web. Lalu ada fungsi mail server. Mail server ini berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Bukan hanya itu, fungsi utama dari mail server ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Jadi, karena fungsi-fungsinya yang sangat penting, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Lalu ada protokol email. Ada 3 protokol utama dalam mengirimkan email melalui mail server. Yang pertama ada SMTP atau Simple Mail Protocol. Lalu ada POP3 atau Post Office Protocol V3. Lalu ada IMAP. Nah, STMP ini lebih banyak digunakan untuk menampung data serta mengirimkan email ke alamat email lain yang dituju. Jadi, apa sih STMP itu? Jadi, SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol adalah suatu protokol untuk berkomunikasi dengan server guna mengirimkan email dari lokal email ke server sebelum akhirnya dikirimkan ke server email penerima. POP3, apa sih POP3 itu? Mungkin terdengar asing karena POP3 ini adalah versi terbaru dari protokol standar untuk menerima email. POP3 ini merupakan protokol klien atau server di mana email nanti akan dikirimkan dari server ke email lokal yang digunakan untuk berkomunikasi dengan email server dan mengunduh semua email ke email lokal seperti Outlook, Thunderbird, Windows Mail, Mac Mail, dan sebagainya tanpa menyimpan salinannya di server. Untuk kelebihan menggunakan POP3 ini yaitu ketika email sudah diunduh melalui aplikasi lokal mail di komputer, user atau pengguna tidak perlu terhubung ke internet apabila ingin membukanya kembali. Lalu, tidak ada ukuran maksimal untuk mailbox-nya kecuali harddisk komputer pengguna penuh. Lalu dia tidak ada ukuran limit untuk email yang dikirim dan diterima. Karena memiliki kelebihan, tentu saja POP3 ini memiliki kelemahan, yaitu jika menggunakan JavaScript pada email reader diaktifkan, email phishing dan embed JavaScript dapat terbaca di email. Semua pesan akan disimpan di komputer. Karena
pesannya disimpan di komputer, maka dapat mengurangi space pada hard disk komputer. Lalu folder email terkadang bisa juga hilang. Tapi kalau hal ini terjadi, upaya restore cukup sulit dilakukan. Lalu ada semua file attachment diunduh dan disimpan dalam komputer. Nah, karena diunduh semua, potensi komputer terkena virus dari emailnya lebih besar. Lalu yang terakhir ada IMAP. IMAP ini atau Internet Message Access Protocol, dia sama seperti POP3, dia juga digunakan untuk mengirimkan email lokal ke mail, hanya saja terdapat sedikit perbedaan cara kerja. IMAP ini merupakan protokol komunikasi dua arah sebagai perubahan yang dibuat pada lokal mail yang dikirimkan ke server. Nah, protokol IMAP ini lebih direkomendasikan oleh penyedia email seperti Gmail dibandingkan menggunakan POP3. Dalam IMAP ini, email disimpan di server. Nah, ketika pengguna akan mengecek email, lokal mail akan menghubungi server untuk menampilkan pesan email. Sehingga untuk file pesan email tetap berada di server dan tidak di-download kembali ke lokal. Untuk kelebihannya, yang pertama, pengguna dapat mengakses email dari mana saja melalui perangkat yang berbeda. Email ini dapat diakses melalui web browser tanpa aplikasi email. Lalu user hanya mengunduh pesan yang ingin dibuka, sehingga tidak perlu menunggu semua pesan diunduh. Lalu attachment tidak secara otomatis diunduh oleh IMAP, sehingga email dapat diakses lebih cepat. Pengguna juga dapat memilih attachment tertentu yang ingin dibuka. Untuk kekurangannya, yang pertama itu ada beberapa layanan hosting yang tidak mendukung IMAP. Lalu email yang disimpan pada server sehingga mengurangi disk space hosting. Lalu email dengan IMAP hanya dapat diakses ketika terkoneksi internet. Lalu ada komponen mail server. Pada dasarnya, mail server memiliki dua aplikasi, yaitu SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol dan POP atau Post Office Protocol. Namun, selain itu juga mail server memiliki beberapa hal yang penting sebagai komponen dasar pendukung serta pengoperasiannya. Nah, ada beberapa komponen yang biasanya dimiliki oleh mail server. Yang pertama ada MUA atau Mail User Agent. Dia memiliki beberapa program utama terkait dengan proses membaca dan membuat email. Jadi MUA ini bertugas sebagai program untuk membaca email, menerima serta perintah-perintah untuk membuat dan mengirimkan pesan. MUA disebut juga sebagai email reader atau pembaca email karena fungsi utamanya adalah perintah-perintah dalam email seperti menerima email serta mengirimkan balasan email. Lalu ada MTA atau Mail Transport Agent yang merupakan salah satu komponen mail server yang bertugas untuk mengurus bagian program pengiriman file. Nah, MTA ini akan melakukan fungsi-fungsi yang harus dilakukannya, antara lain adalah menerima dan memproses pesan-pesan email yang masuk melalui berbagai macam jaringan, menentukan alamat tujuan sebagai bahan pertimbangan bagaimana cara mengirimkan sebuah pesan email tersebut, serta menggunakan daftar distribusi untuk mengirimkan salinan pesan. Lalu yang terakhir ada MDA atau Mail Delivery Agent yang merupakan bagian program dari saya salah ketik ya, maksud saya mail server yang bertugas sebagai agen pengiriman pesan email. Nah, MDA ini memiliki dua komponen utama, yaitu sebuah database yang berisi saluran atau jaringan untuk mengirimkan pesan, serta yang kedua adalah delivery agent yang bertugas untuk mengirimkan pesan email
sesuai dengan jaringan yang dipilih. Lalu ada cara kerja web mail server. Cara kerja mail server sederhananya dapat jika dibuat menjadi flowchart seperti ini. Jadi pada awalnya email-email dikirimkan oleh sender. Setelah itu akan dikumpulkan dan dikumpulkan menjadi satu file dalam database mail server. Nah, pengelompokan ini berdasarkan atas tujuan email. Dalam sebuah email yang telah dikirimkan, tentu terdapat informasi tujuan penerima, email, dan asal email sender tersebut, serta informasi tanggal dan waktu pengiriman email. Nah, ketika receiver email membaca email dari pengirim email, itu artinya penerima email tersebut telah mengakses mail server dan membaca pesan atau file yang tersimpan dalam database mail server yang ditampilkan melalui aplikasi dan browser oleh user tersebut. Jadi sender mengirimkan email melalui user agent yang nanti dia akan waiting dulu, lalu diterima oleh MTA, lalu dikirimkan ke user mailbox, diterima oleh user agent, baru setelah itu diterima oleh penerima email yang sudah dicantumkan. Lalu ada jenis-jenis mail server. Yang pertama ada SendMail. SendMail ini adalah sistem mail server yang paling standar dan biasanya banyak digunakan pada sistem operasi Linux atau Unix. Lalu ada Postfix, ini merupakan mail server yang dibuat berdasarkan hasil pengembangan dari server SendMail. Nah, bedanya Postfix ini dapat dijalankan pada sistem operasi Linux atau Unix serta Mac OS X. Nah, Postfix ini diharapkan dia dapat menggantikan server dari SendMail. Lalu yang terakhir ada Qmail, adalah mail server yang disebut sebagai server teraman dalam sistem operasi mail server. Kenapa disebut server teraman? Karena Qmail belum memiliki sedikit pun celah keamanan yang dapat mengganggu maupun merusak kinerja mail server. Nah, Qmail ini banyak digunakan oleh penyedia email besar seperti Hotmail dan Yahoo. Sebelum percobaan, saya di sini akan menjelaskan mengenai contoh-contoh mail server. Pada dasarnya, mail server ini bekerja dalam mode client server. Nah, ada beberapa aplikasi dan program mail server yang dapat dibedakan berdasarkan komponennya, yaitu menjadi 3 macam. Yang pertama ada komponen mail transfer agent, contohnya aplikasi SendMail tadi, Postfix, Xsim, Qmail, MailX, Pine, dan Netscape. Lalu ada komponen mail delivery agent atau MDA, contohnya mail server yang berfungsi mendistribusikan email yang datang ke MTA sesuai mailbox masing-masing user. Lalu ada komponen mail user agent atau MUA, contohnya Thunderbird, Outlook, Eudora Mail, Kmail, dan Evolution. Lalu setelah ini saya akan melakukan percobaan menggunakan Cisco. Oke, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan, tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server sebelumnya ya. Nah,
saya di sini sudah membuat skemanya, yaitu kita membutuhkan 6 buah PC, 1 laptop, 1 smartphone, 3 router, 4 switch, ada DHCP server, FTP server, web server, mail server, ada DNS server, dan juga ada 2 access point untuk menghubungkan antara laptop dan smartphone. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik. Yang perlu kita lakukan pertama adalah ke DNS untuk menginputkan mengentry DNS.com pada DNS server. Jadi kita ke service, kita DNS. Jangan lupa DNS service-nya kita on-kan ya. Jadi ini untuk saya sudah pernah membuat sebelumnya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah memasukkan namanya, 4 nama, yaitu ftp.jarcom.com dengan type A record, lalu address-nya adalah 43.43.43.2. Kalian bisa menuliskan sama seperti yang sudah saya tuliskan di sini. Lalu setelah semuanya sudah tercantumkan, kita ke PC 1 untuk mengecek apakah semuanya sudah terhubung atau belum. Dengan cara yang sama, yaitu ping 43.43.43.4. Ditunggu, memang biasanya kalau percobaan pertama itu akan agak lama. Ini sudah, kita akan melakukan ping kembali 2 kali percobaan. Sudah, jika sudah kita langsung NS lookup saja. Jadi NS lookup mailku.com. Kita tunggu dulu. Nah, di sini sudah terlookup. Setelah kita lookup di sini, di PC 1, kita lookup kembali di laptop. Kita ping dulu, 2 kali ping ya. Ping lagi. Nah, setelah ping kita langsung NS lookup. Sama seperti yang tadi, NS lookup mailku.com. Nah, seperti ini. Setelah itu kita ke mail server. Lalu service. Lalu kita ke email. Nah, di sini untuk mengaktifkan server email, kita harus membuat 2 akun email untuk pengguna seperti yang sudah saya masukkan ini ya. Jadi caranya adalah domain mailnya kita sudah set tadi kan. Sudah set.
untuk usernya kita bisa menuliskan user 1 dan passwordnya user 1. Setelah itu kita klik tanda plus. Jangan lupa SMTP service-nya kita on-kan, POP3-nya kita on-kan. Lalu user 2 sama usernya kita masukkan nama user 2, passwordnya user 2, lalu kita plus. Untuk user 1 ini dia PC 1, dan untuk user 2 dia adalah laptop. Setelah itu kita ke PC 1, kita ke email. Kita akan coba, nah di sini PC 1 dia namanya user 1, email address-nya user1@mailku.com. Untuk login information-nya, username-nya user 1, password-nya sama yang kita tulis tadi user 1. Untuk di laptop kita cek juga. Nah, dia namanya user 2, email address-nya user2@mailku.com. Username-nya user 2, password-nya juga sama seperti yang kita buat tadi adalah user 2. Lalu setelah itu kita akan mencoba kirim email lewat PC 1. Kita compose to user 2 mailku.com dengan subjeknya adalah tes 1. Lalu kita send. Sudah kita send. Lalu kita lihat di laptop email receive. Nah, ini ada yang barusan saya kirim. Yang ini. Seperti ini ya. Yang ini karena yang tadi itu percobaan dan ini yang benar, maka setelah itu kita akan coba replay emailnya. Kita replay, lalu di sini kita akan menuliskan hello, lalu kita send. Udah, kita cek kembali pada PC 1. Receive. Yang ini. Halo, email sudah masuk. Email itu berarti untuk percobaan kita kali ini berhasil ya. Oke, sekian percobaan presentasi penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.